Pernahkah kamu menyakiti seseorang yang tidak membalas sama sekali? Tidak marah, tidak mengeluh, hanya diam, tersenyum, lalu perlahan pergi dari hidupmu. Dan setelah itu, entah mengapa hidupmu mulai terasa berat. Ada sesuatu yang hilang, tapi kamu tidak tahu apa. Ketenangan seakan menjauh. Keberuntungan yang dulu mudah datang kini terasa tertahan. Orang seperti itu yang kamu sakiti tanpa sadar bisa jadi bukan orang biasa. Bisa jadi dia adalah seseorang dengan spiritual tinggi. Seseorang yang hidup dengan kesadaran, yang pikirannya jernih, hatinya lapang, dan tindakannya selalu selaras dengan energi semesta. Ketika kamu menyakiti orang seperti ini, bukan mereka yang membalasmu, bukan mereka yang mengutukmu, tapi ada sesuatu yang jauh lebih halus dan kuat bekerja di baliknya. Energi. Energi tidak bisa bohong. Dia merekam niat, menyimpan luka, dan menyeimbangkan segalanya dengan cara yang tak selalu bisa kita pahami. Mungkin kamu pernah merasa, setelah sebuah pertengkaran rezekimu tiba-tiba seret. Setelah menipu seseorang, hidupmu jadi mudah, lelah, dan penuh tekanan. Atau setelah kamu mempermainkan hati orang yang tulus, seolah alam menutup semua jalan tanpa alasan. Itu bukan kebetulan, itu bukan karma instan. Itu adalah pantulan dari energi yang kamu lepaskan ke dunia. Karena setiap perbuatan membawa getaran. Dan getaran itu akan kembali ke sumbernya, cepat atau lambat. Orang yang memiliki spiritual tinggi ibarat cermin bening. Ketika kamu melemparkan kebencian padanya, pantulannya bukan balasan, tapi kesadaran. Namun bila kamu belum siap menerima kesadaran itu, yang datang justru kesulitan. Mereka tidak melawanmu dengan doa buruk. Mereka hanya melepaskanmu dengan tenang. Dan disitulah semesta mulai bekerja. Ketenangan mereka menjadi medan energi yang kuat, yang menolak semua frekuensi rendah, termasuk kebencian, dendam, dan niat buruk. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi sejak saat itu, hidupmu mulai berada dalam ujian energi. Dalam hidup ini, tidak ada yang benar-benar hilang. Semua getaran kembali pada pengirimnya. Dan ketika kamu menyakiti seseorang yang hidup dalam cahaya, maka gelapmu akan diterangi. Bukan dengan hukuman, tapi dengan pelajaran. Pelajaran yang bisa datang dalam bentuk kehilangan, penyesalan, atau bahkan diam yang panjang dari semesta. Dan malam ini, kita akan membahas tentang itu, tentang 5 hal besar yang bisa terjadi ketika seseorang menyakiti orang dengan spiritual tinggi. Hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, tapi sangat nyata bagi mereka yang peka terhadap energi kehidupan. Kita sering mendengar istilah karma, tapi sedikit yang benar-benar memahami bagaimana ia bekerja. Bukan selalu tentang balasan di masa depan, melainkan tentang energi yang sedang bergerak saat ini. Setiap manusia membawa getaran, pikiran, kata-kata, dan perasaan yang kita pancarkan membentuk frekuensi tertentu di sekitar diri kita. Dan frekuensi itu tidak pernah bohong. Ia memanggil hal-hal yang seirama dengannya. Orang dengan spiritual tinggi hidup di frekuensi yang damai. Mereka tidak mudah bereaksi, tidak menyimpan dendam, dan tidak melawan dengan kebencian. Kesadaran mereka membuat energi di sekitarnya sangat bersih. Bila kamu berada di dekat mereka, kamu akan merasa tenang, seolah dunia melambat untuk sesaat. Namun ketika orang seperti ini disakiti, sesuatu yang unik terjadi. Energi mereka tidak membalas, tapi menolak. Ibarat air jernih yang kau pukul dengan keras, ia tidak melawan, tapi percikan yang kembali bisa membasahi bajumu sendiri. Begitulah hukum pantulan bekerja. Semesta tidak mengenal kata siapa yang benar atau salah. Ia hanya menyeimbangkan. Jika kamu mengirim energi kebencian kepada seseorang yang bergetar tinggi, energi itu tidak bisa menempel padanya. Maka satu-satunya tempat bagi energi itu untuk kembali adalah dirimu sendiri. Dan disinilah banyak orang mulai bingung. Mereka merasa tidak melakukan kesalahan besar, tapi tiba-tiba banyak hal kecil yang tidak berjalan baik. Entah rezeki yang seret, hubungan yang rusak, atau rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Padahal, semua itu hanyalah cara halus semesta untuk mengembalikan keseimbangan. Hukum pantulan tidak pernah salah sasaran. Ia tidak perlu disadari untuk bekerja. Cukup dengan niat yang salah, energi sudah mulai bergerak. Dan semakin tinggi spiritual seseorang yang kamu sakiti, semakin cepat pantulan itu kembali. Karena pada dasarnya, energi yang kuat selalu mencari keseimbangan. Dan orang yang hidup dalam kesadaran adalah pusat keseimbangan itu. Dalam hidup ini, tidak semua luka berbalas dengan luka. Ada yang dibalas dengan pelajaran.
Ada yang dibalas dengan kehilangan, dan ada pula yang dibalas dengan kesadaran yang datang terlambat. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Inilah 5 hal yang akan terjadi bila seseorang menyakiti orang dengan spiritual tinggi. Bukan karena mereka mengutuk, tapi karena hukum energi semesta yang bekerja dengan diam-diam. Pertama, energi hidupmu menjadi berat dan tidak mengalir. Ketika kamu menyakiti seseorang yang jiwanya bersih, kamu bukan hanya melukai perasaannya, kamu juga mengguncang keseimbangan energi yang mengelilingimu. Awalnya kamu mungkin tidak sadar, tapi perlahan kamu mulai merasa hidupmu seperti macet di satu titik. Hal-hal kecil mulai gagal tanpa sebab. Pikiran terasa sumpek, tidur tidak tenang, dan semangat seperti lenyap begitu saja. Itu karena kamu memutus aliran energi positif yang dulu mengalir di sekitarmu. Energi dari orang spiritual tinggi itu biasanya memberi keberkahan diam-diam, dalam bentuk peluang, ketenangan, atau bahkan perlindungan yang tidak terlihat. Dan ketika kamu menyakitinya, semua itu berhenti. Aliran hidupmu menjadi berat bukan karena dia marah, tapi karena alam menyeimbangkan kembali getaranmu yang menurun drastis. Kedua, alam semesta menahan rezekimu. Rezeki bukan hanya uang, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan jalan yang terbuka. Dan semua itu sangat bergantung pada frekuensi energi yang kamu pancarkan. Saat kamu menyakiti orang yang hidupnya di frekuensi kasih, kamu menutup sebagian pintu rezekimu sendiri. Bukan karena orang itu mengutukmu, tapi karena energi negatif dari perbuatanmu menciptakan dinding tak kasat mata di sekitar hidupmu. Kamu akan melihatnya dari hal-hal kecil, proyek yang gagal di menit terakhir, rencana baik yang selalu tertunda, atau uang yang cepat hilang tanpa arah. Semesta menahannya, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cara untuk membuatmu berhenti sejenak dan menyadari kesalahanmu. Rezeki tidak akan mengalir kepada hati yang kotor oleh rasa bersalah, kebencian, dan ego. Dan hanya dengan membersihkan energi itulah aliran itu bisa kembali. Ketiga, kamu akan dipertemukan dengan cermin diri. Hidup punya cara unik untuk membuat kita belajar. Kadang pelajaran datang bukan lewat kata-kata, tapi lewat pengalaman yang sama. Jika kamu pernah menyakiti orang berhati tinggi, suatu hari kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memperlakukanmu persis seperti yang dulu kamu lakukan. Kamu akan merasakan rasa sakit yang sama, kebingungan yang sama, dan kehilangan yang sama. Itulah hukum pantulan dalam bentuk cermin energi. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa rasa sakit tidak pernah datang tanpa sebab. Saat kamu akhirnya menyadari itu, kamu akan mulai paham bahwa satu-satunya cara untuk menebusnya bukan dengan penyesalan, tapi dengan memperbaiki niat dan memperlakukan orang lain dengan hati yang lebih lembut. Keempat, ketenteraman batinmu hilang perlahan. Ketika kamu melukai orang dengan spiritual tinggi, kamu sebenarnya melukai bagian damai dari dirimu sendiri. Orang-orang ini hidup dengan hati terbuka. Mereka tidak menyimpan kebencian, tapi getaran damai mereka bisa menembus ke dalam hatimu, meski kamu tidak menyadarinya. Dan ketika kamu menodai hubungan itu dengan niat buruk, pikiranmu kehilangan keseimbangannya. Kamu akan merasa gelisah tanpa sebab, mudah marah, sulit fokus, bahkan kehilangan arah hidup. Tidur terasa ringan, hati selalu waspada, dan pikiranmu terus dikejar rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan. Inilah tanda bahwa semesta sedang memintamu untuk kembali ke kesadaran. Karena damai tidak bisa hidup di hati yang belum berdamai dengan kesalahan. Kelima, karma energi akan mengembalikan pelajaran di waktu yang tepat. Hal paling dalam dari semuanya adalah ini. Semesta tidak pernah lupa, tapi ia juga tidak pernah terburu-buru. Ketika kamu menyakiti seseorang yang bergetar tinggi, mungkin tidak ada balasan hari itu, besok atau minggu depan. Tapi di waktu yang paling sunyi dalam hidupmu, saat kamu mulai merasa kehilangan arah, pelajaran itu akan datang. Bisa dalam bentuk kehilangan seseorang yang kamu sayangi. Bisa dalam bentuk kejatuhan besar yang memaksamu merenung. Atau bisa jadi dalam bentuk kesadaran yang tiba-tiba yang membuatmu menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu mengerti. Karma energi tidak selalu kejam. Kadang ia datang sebagai guru yang lembut, yang hanya ingin mengembalikanmu ke jalur yang benar. Dan orang yang kamu sakiti dulu mungkin sudah lama memaafkanmu. Namun energi itu tetap akan datang, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai keseimbangan yang tertunda. Karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar luput dari keseimbangan alam.
Kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak dari energi yang kita ciptakan sendiri. Menyakiti orang dengan spiritual tinggi adalah seperti melempar batu ke danau yang tenang. Airnya akan kembali tenang, tapi riaknya akan datang padamu satu persatu. Kita semua pernah berbuat salah, entah sengaja atau tidak. Kadang kita menyakiti orang yang seharusnya tidak kita lukai. Dan ketika kita sadar, rasa bersalah itu sering menghantui seperti bayangan yang tak mau pergi. Tapi begini, semesta tidak menutup pintu bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri. Setiap energi negatif bisa dinetralisir, asal kamu mau kembali dengan hati yang tulus. Langkah pertama adalah mengakui kesalahanmu. Jangan lagi bersembunyi di balik alasan. Beranilah menatap dirimu sendiri dan berkata dalam hati, "Ya, aku pernah menyakitinya. Aku pernah salah." Kesadaran sederhana itu sudah cukup untuk memulai proses penyembuhan. Langkah kedua, mintalah maaf. Bila kamu masih bisa bertemu orangnya, ucapkan dengan tulus. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar, cukup dengan niat yang jujur. Tapi bila ia sudah jauh, atau bahkan tak bisa lagi kamu temui, kirimkan doa. Doakan agar ia bahagia, agar semua luka di hatinya disembuhkan oleh waktu. Karena doa yang tulus adalah bentuk tertinggi dari penyesalan yang murni. Langkah ketiga, perbaiki energi hidupmu. Berbuatlah baik kepada siapapun, sekecil apapun. Tiap tindakan positif akan menyeimbangkan kembali frekuensi yang dulu sempat rusak. Memaafkan dirimu sendiri juga bagian dari itu. Jangan terus menghukum diri, karena selama kamu sadar dan ingin berubah, semesta akan menolongmu. Langkah keempat, jaga pikiranmu. Berhentilah mengulang kesalahan lama di kepala. Setiap kali kamu mengingatnya dengan penyesalan berlebihan, kamu menghidupkan kembali energi negatif itu. Alihkan pada niat baru untuk hidup lebih sadar, lebih lembut, lebih damai. Dan yang terakhir, belajarlah dari rasa sakit itu. Setiap luka membawa pesan. Kadang, menyakiti orang spiritual tinggi bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kebangkitan kesadaranmu sendiri. Mungkin memang semesta sedang mengajarkanmu bagaimana rasanya kehilangan cahaya agar kamu belajar menciptakan cahayamu sendiri. Hidup tidak meminta kita menjadi sempurna, hanya agar kita lebih sadar. Tidak ada yang terlalu kotor untuk dibersihkan, tidak ada yang terlalu terlambat untuk diperbaiki. Energi negatif yang pernah kamu sebarkan bisa berubah menjadi kekuatan penyembuhan. Bila kamu benar-benar ikhlas untuk berubah, sekarang tarik napas perlahan. Bayangkan orang yang pernah kamu sakiti, lalu ucapkan dalam hati, "Aku melepaskan semuanya dengan cinta." Semoga kita berdua damai. Jika kamu mampu melakukannya, maka kamu sudah memulai perjalanan spiritualmu sendiri. Perjalanan untuk kembali pada keseimbangan dan ketenangan batin yang dulu sempat hilang. Karena pada akhirnya, tidak ada luka yang abadi. Yang abadi hanyalah kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki pantulannya sendiri. Sekarang, sebelum video ini berakhir, tarik napas dalam-dalam, rasakan tenang di dada, dan biarkan hatimu jujur berkata, "Aku siap berdamai dengan hidupku." Karena pada akhirnya, semua yang kamu lakukan, baik atau buruk, selalu kembali padamu. Bukan karena karma yang kejam, tapi karena semesta hanya memantulkan getaran yang kamu lepaskan. Menyakiti orang dengan spiritual tinggi bukanlah tentang siapa yang kalah atau menang, tapi tentang bagaimana energi kasih dan kesadaran mengajarkanmu untuk tidak mengulangi luka yang sama. Dan malam ini, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana, namun penuh makna. Tuliskan di kolom komentar angka ini, 369. Bukan sekadar angka, tapi simbol keseimbangan energi dan niat baik. Angka 3 melambangkan pikiran, tempat semua niatmu lahir. Angka 6 melambangkan hati, pusat energi cinta dan pengampunan. Angka 9 melambangkan kesadaran jiwa, kebangkitan dari semua pelajaran yang pernah kamu jalani. Saat kamu menuliskan 369, kamu sedang menyatukan 3 elemen penting dalam dirimu. Pikiran yang sadar, hati yang bersih, dan jiwa yang siap tumbuh. Itu bukan sekadar komentar, tapi pernyataan energi kepada semesta bahwa kamu siap hidup dalam getaran damai. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sadar. Dan kesadaran sejati dimulai ketika kamu berhenti membalas luka dengan luka, lalu memilih berdamai dengan tenang. Jika kamu menonton sampai bagian ini, itu berarti semestamu sedang menuntunmu untuk berubah. Untuk melepaskan masa lalu,
dan membuka diri pada aliran energi baru yang lebih ringan, lebih bersih, dan lebih damai. Ingatlah, tidak ada perbuatan yang benar-benar hilang. Segala yang kamu berikan akan kembali, segala yang kamu tanam akan tumbuh, dan segala yang kamu hancurkan bisa diperbaiki bila kamu mau. Jadi sebelum kamu menutup video ini, tuliskan di komentar 369 atau aku memilih berdamai dengan semesta. Biarkan angka itu menjadi penanda niatmu malam ini. Dan semoga setelah ini, hidupmu mulai terasa lebih ringan karena kamu sudah mengerti satu hal yang paling penting, bahwa energi tidak pernah salah arah. Ia hanya menuntunmu kembali pada dirimu sendiri. Jagalah pikiranmu, karena di sanalah awal dari setiap takdir dimulai.